Nah, kita kembali melanjutkan tentang salah satu penelitian paling mutakhir mengenai studi keamanan dan hubungannya dengan fenomena di platform media sosial adalah kemunculan apa yang kemudian disebut dengan security influencer. Jika selama ini teori sekuritisasi yang digagas oleh Copenhagen School seringkali mensyaratkan keberadaan aktor sekuritisasi itu datang dari para elit politik atau mereka yang memiliki otoritas, penelitian dari Joseph Downing dan Richard Downes ingin mengelaborasi dan menteorisasikan tentang sebuah fenomena baru, bagaimana influencer gitu ya, yang notabene adalah masyarakat awam, non-elit, itu juga mampu atau memiliki kapasitas untuk bisa menjadi seorang aktor sekuritisasi gitu ya. Dalam hal ini bagaimana kemudian power yang dimiliki oleh influencer itu kemudian diteorisasikan untuk bisa dipahami sebagai bagian dari kapasitas yang memungkinkan para influencer ini untuk juga bisa mengkonstruksi sebuah wacana keamanan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai berbicara bagaimana temuan-temuan dari Joseph Downing dan Richard Downes ini ketika mereka berdua menghasilkan 4 tipologi security influencer gitu. Oke. Nah, kemudian hasil dari pengkajian Downing dan John ini akhirnya dihasilkan 4 tipologi mengenai security influencer gitu ya. Akhirnya terpetakan tentang siapa aja nih yang bisa kita kerangkai sebagai security influencer gitu ya. Jadi ada security influencer tipe pertama itu yang disebut dengan passive security influencer atau yang disebut juga dengan security broadcaster. Jadi dia cuma sekedar memainkan peran broadcasting gitu ya. Jadi di sini security influencer tipe ini itu hanya menyiarkan broadcast atau memproyeksikan pesannya yang influensial tadi, yang berpengaruh, tanpa berusaha untuk membangun engagement lebih lanjut dengan para pengguna yang lain gitu. Padahal jadi dia sudah membuat sebuah postingan, dia bikin pesan yang itu merupakan narasi keamanan versinya. Tapi kemudian ketika postingannya itu sudah menuai diskusi gitu ya dan perdebatan, dia nggak muncul lagi, dia nggak berusaha mengelaborasi perdebatan di dalamnya gitu. Yang ini sangat selaras gitu ya, atau memiliki kesesuaian dengan bagaimana aktor elit dalam Copenhagen School itu terkonseptualisasikan dalam teori sekuritisasi, di mana para elit itu memiliki kapasitas, memiliki power untuk bisa mempengaruhi, dan dia punya otoritas, dia menggunakan powernya untuk memproyeksikan narasi keamanan versinya kepada audiens, tapi sifatnya satu arah gitu ya. Jadi antara elit dan audiens. Ingat ya, ini versinya Copenhagen School gitu ya, yang berarti Buzan, Oliver, dan Jeb de Wilde yang menggunakan kerangka speech act ya. Jadi di sini sifat satu arah gitu ya. Berbeda dengan bagaimana kerangka sekuritisasi yang dirumuskan oleh Thierry Balzac, yang dia mengelaborasi peran dan kapasitas agensi dari audiens gitu ya, sehingga sifatnya intersubjektif gitu ya. Nah, security influencer tipe ini sangat khas, mirip seperti aktor elit gitu ya perannya. Jadi cuma sekedar menyampaikan narasinya, narasi keamanan versinya gitu ya, tanpa berusaha untuk mengarahkan dan tanpa berusaha untuk terlibat lebih jauh gitu. Nah, di sini menurut penulis security broadcaster ini menunjukkan paradoks gitu ya, dengan gagasan
media sosial dengan gagasan yang dibawa oleh media sosial sebagai platform yang demokratis gitu, yang memungkinkan aktor-aktor itu untuk menghasilkan narasi dan memperdebatkannya gitu ya. Tapi di sini justru si aktor yang seharusnya sudah memiliki platform itu untuk ikut berkontestasi dalam suatu wacana keamanan tertentu, dia tidak menggunakan platform tersebut gitu ya untuk secara aktif terlibat dalam kontestasi tersebut gitu. Nah, di sini yang menarik yang bisa kita mungkin sebelum ke sana kita lihat dulu. Jadi salah satu influencer yang teridentifikasi sebagai security broadcaster ini namanya, atau nama akunnya itu adalah Emily Priceman. Nah, di sini Emily ini menawarkan atau dia memposisikan dirinya berlawanan dengan narasi dominan di Inggris yang menyituasikan Muslim dan Islam sebagai ancaman keamanan gitu. Di sini Emily berusaha untuk menawarkan pandangan alternatif yang mewacanakan tentang banalitas gitu ya. Artinya berarti dia melihat posisi Muslim dalam posisi dangkalnya sebagai aktor sosial yang sebenarnya mirip dengan para non-Muslim lainnya gitu, yang dalam memenuhi fungsi sosialnya. Jadi di sini Emily itu melalui narasinya berusaha untuk menyampaikan bahwa kita perlu melihat Muslim ini nggak cuma sebagai tidak memproyeksikan Muslim sebagai pelaku teroris gitu ya, pelaku tindakan teror, tapi lihat dia sebagai kelompok sosial yang dia juga punya tanggung jawab yang sama dengan non-Muslim gitu ketika menghadapi situasi seperti ini. Dia juga punya fungsi sosial gitu. Di sisi lain dia juga, pesan ini juga ditujukan bagi para Muslim yang terus apologetik gitu ya. Jadi maksudnya adalah Muslim di Inggris juga perlu mengambil perannya sebagai kelompok sosial yang secara aktif berusaha untuk membenahi tatanan masyarakat yang saat ini sedang rentan dengan berbagai tindakan kekerasan gitu ya. Jadi di sini ketika pelaku teror itu melakukan tindakan teror ya condemn gitu ya, jangan apologetik gitu, dan lakukan fungsi sosialnya gitu kan, dimana ya lakukan fungsi sosial untuk bisa memitigasi tindakan-tindakan kekerasan ini di dalam kelompok internalnya sendiri gitu. Nah, di sini pandangan alternatif yang disampaikan oleh Emily yang notabene berbeda dari wacana dominan juga menciptakan, ini yang menarik, dia menciptakan berbagai reaksi gitu ya, diskusi dan perdebatan yang dihasilkan dari narasi tersebut gitu. Beberapa perdebatan yang kemudian muncul itu dikategorikan oleh penulis itu ke dalam beberapa tematik gitu ya, ke dalam tema. Di antaranya adalah ada yang bersepakat dan tidak gitu ya. Jadi ada sentimen yang agree dengan pernyataannya, dan ada yang disagree. Yang agree ini kebanyakan berbicara soal beberapa di antaranya bisa menggunakan bahwa yang menggunakan identitas atau doktrin Islam gitu, bahwa Islam pada intinya tidak mengajarkan kekerasan gitu ya. Terus kemudian ada yang menggunakan cuma sekedar simple agreement, ya I agree gitu ya, tanpa elaborasi. Ada yang mencoba untuk mengambil nuansa dari peristiwa teror gitu ya, dengan melihat bahwa ini bukan cuma persoalan Muslim aja gitu, bahwa teror ya teror, dengan mengambil contoh yang lain yang berkaitan dengan teror identitas, yaitu ketika terjadi peristiwa teror yang dilakukan oleh kelompok teror IRA ya. Jadi IRA itu kelompok separatis di Irlandia yang menjadi ancaman keamanan di Inggris gitu ya.
yang dia juga melakukan tindakan teror di Manchester dengan melakukan pemboman juga gitu ya, atas nama agama gitu. Di sini agamanya Katolik kalau nggak salah. Gitu. Jadi ada yang menggunakan narasinya narasi yang menyetujui wacana Emily tadi, yaitu wacana ini kemudian disebut dengan wacana banality atau wacana kedangkalan. Artinya dia melihat Muslim itu bukan dilihat sebagai keislamannya, tapi sebagai kelompok atau social group gitu yang punya tanggung jawab yang sama dalam tatanan sosial gitu. Terus ada yang bersepakat tapi lebih mengedepankan bahwa kita lagi berduka gitu ya, sehingga menyampaikan narasi-narasinya dengan narasi-narasi yang lekat dengan penyampaian duka cita. Sementara di sisi lain juga ada kategori yang tidak bersepakat dengan narasi yang disampaikan oleh Emily gitu ya. Jadi mereka tuh berdebat gitu ya, berdiskusi, tapi Emily-nya nggak ada gitu. Emily cuma hadir menyampaikan pesannya terus hilang gitu. Dan user yang lain itu berdebat gitu ya, berdiskusi di dalamnya gitu. Yang tapi ini bagus gitu. Artinya berarti wacana keamanan kemudian berkembang di platform media sosial. Di sini juga sama, ada yang menolak sentimen tersebut, ada yang menggunakan sentimen penolakan tapi mengedepankan bahwa ya bagaimanapun juga Muslim teroris gitu ya, dengan narasi seperti ini. Ini pengkategorian yang dilakukan oleh penulis ya dalam menangkap berbagai reaksi-reaksi yang disampaikan oleh para pengguna user, para pengguna Twitter gitu. Jadi di sini dia melalui discourse analysis dia mencoba untuk mengkelompokkan ke dalam beberapa tema gitu. Ini yang menarik teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana wacana keamanan, terutama dalam wacana banality ini atau banality discourse ini juga kemudian berkembang ke dalam beberapa narasi gitu ya. Ada narasi yang berkaitan dengan menghubungkan teror dengan identitas, ada yang berbicara soal menggunakan doktrin keislaman untuk bisa menyampaikan bahwa Islam tidak ada hubungan dengan kekerasan misalnya, atau ada yang tidak bersepakat dengan justru sama menggunakan doktrin Islam tapi justru mengutip ajaran-ajaran yang dianggap memiliki hubungan atau ya berkorelasi dengan semangat kekerasan gitu ya. Kemudian juga ada yang menghubungkannya dengan anti imigrasi gitu ya. Jadi dengan isu imigran yang ini dihubungkan dengan wacana tentang masuknya para migran ke Inggris gitu ya, membuat para Muslim jadi banyak dan akhirnya jadi banyak tindakan-tindakan teror gitu ya. Itu salah satu wacana yang berkembang. Nah di sini menariknya adalah perdebatan yang berkembang di media sosial ini teman-teman menunjukkan bagaimana influencer yang notabene sebagai aktor awam tapi memiliki pengaruh justru memainkan peran yang sangat penting dalam menghadirkan sebuah literasi yang membuka ruang perdebatan dan memunculkan suara-suara alternatif di tengah wacana yang dominan mengenai teror gitu ya. Dan di sisi lain dia juga mengajak atau membuka diskusi dan perdebatan mengenai wacana keamanan yang selama ini juga hadir dalam wacana keamanan di Inggris di luar platform media sosial gitu ya selama ini, yaitu tentang hubungannya antara terorisme, identitas kemusliman dan kebijakan populisme yang berhubungan dengan anti imigran gitu. Ini menarik sekali. Selanjutnya adalah kita masuk ke tipologi kedua, yaitu adalah cross platform broadcaster gitu ya. Jadi security influencer tipe kedua ini dia memiliki influencer capital yang sudah ada sebelumnya. Influencer capital ini maksudnya adalah berarti dia sudah punya kapasitas untuk mempengaruhi. Jadi dia udah jadi influencer sebelumnya, dia udah punya akun dan di akun itu dia udah jadi influencer. Tapi influencer pada bidang-bidang atau domain-domain di luar keamanan gitu ya. Mungkin dia beauty beauty influencer gitu ya, atau juga influencer di
di bidang olahraga misalnya. Nah ini saya lupa NH ini gimana sih bacanya, NH Kinus ini salah satu influencer yang terdetek dalam kategori cross platform broadcaster. Tapi dia sebelumnya sudah punya akun atau platform yang digunakannya untuk mempengaruhi gitu ya. Dia sudah menjadi influencer. Tapi di aspek-aspek di luar keamanan. Nah, yang menarik adalah kata platform ini artinya berarti si security influencer ini sudah punya kapasitas untuk influencing, sudah punya modal influencer yang kemudian digunakannya untuk menjadikan platform tersebut sebagai platform untuk mendiskusikan dan memperdebatkan persoalan keamanan gitu. Jadi dia mengubah platformnya yang sebenarnya platformnya itu berkaitan dengan domain-domain di luar keamanan menjadi platform yang digunakan sebagai tempat untuk mendiskusikan isu soal terorisme ini gitu ya, dalam menanggapi peristiwa Manchester. Nah, tapi di sini si influencer itu berusaha untuk membangun nuans dalam pembahasan mengenai teror dengan berargumen bahwa Islam sebagai agama yang global tidak menyebabkan kekerasan. Jadi berbeda dengan pertama dia sama dengan security influencer sebelumnya. Dia menempatkan dirinya di luar wacana dominan Inggris yang melakukan sekuritisasi terhadap identitas Muslim dan Islam. Tapi di sini dia juga mengambil posisi yang berbeda dengan security influencer yang pertama, di mana yang dia bahas itu bukan wacana Muslim sebagai kelompok sosial, melainkan wacana agamanya Islam sebagai agama yang global, maksudnya mengglobal, agama yang ada di berbagai belahan dunia dan ya ajarnya tidak menyebabkan kekerasan. Itu narasi yang diangkatnya gitu ya. Nah di sini dia menghadirkan literasi yang menjadi perdebatan kunci mengenai terorisme di Inggris dan juga global gitu. Jadi di sini bukan cuma di Inggris tapi di berbagai belahan dunia, narasi tentang bagaimana Islam itu seringkali dikait-kaitkan dengan tindakan terorisme karena ajarannya yang dianggap ya dalam berbagai narasi seringkali dikaitkan dengan konstruksinya itu seringkali dikaitkan dengan semangat-semangat yang berhubungan dengan kekerasan gitu ya. Nah di sini penulis berusaha untuk melihat bagaimana ada terjadi pergeseran diskursus gitu yang dihadirkan oleh influencer ini dari diskursus atau wacana yang sebelumnya mengenai kelompok sosial lokal ke persoalan agama yang notabene akhirnya menghasilkan lebih banyak ketidaksetujuan dan tanggapan yang problematis gitu, karena kalau sebelumnya hanya bicara soal Muslim dan kelompok sosial pada peran dangkalnya, sekarang narasi keamanan pada isu terorisme ini kemudian dikaitkan dengan narasi tentang agama gitu, yang akhirnya lebih banyak lagi kontestasi terbentuk gitu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana sentimen disagreement-nya ini lebih banyak gitu ya. Sementara yang agree juga cuma 50 gitu. Yang agree dengan pernyataannya influencer ini ya biasanya kembali mengutip doktrin-doktrin ajaran Islam yang menegaskan bahwa ajaran tersebut tidak mengajarkan kekerasan. Juga sama dalam seringkali menggunakan tema yang menghubungkan teror dan identitas, tapi melihat padanannya. Jadi misalnya bukan cuma orang Islam kok gitu. Kita juga
pihak Kristiani juga terjadi kan aspek kayak gini gitu ya, terjadi isu tindakan teror juga gitu ya. Intinya dia ingin bagaimana narasi hubungan antara terorisme dan agama yang anti kekerasan juga terbangun pada beberapa wacana ini gitu ya. Dan sama ada juga yang tetap setuju tapi tetap mengedepankan bahwa kita sedang dalam kondisi berduka gitu ya. Sementara tidak setuju, mereka umumnya menggunakan narasi-narasi yang kekeh, bicara soal mereferensi beberapa ayat dalam kitab suci misalnya, atau melakukan sentimen secara general, menghubung-hubungkannya dengan berbagai wacana-wacana tentang bagaimana Islam dihubung-hubungkan dengan berbagai permasalahan, misalnya kayak kekerasan terhadap gender, kemudian juga dikaitkan dengan berbagai sentimen-sentimen seringkali menghubungkan Islam dengan tindakan kekerasan gitu ya. Dan juga muncul lagi bagaimana wacana anti-imigrasi juga muncul gitu di sini, artinya bagaimana wacana populisme juga selalu hadir ketika wacana terorisme dan radikalisasi muslim itu juga muncul gitu. Nah, pergeseran di sini penulis juga menekankan bagaimana pergeseran diskursif yang muncul gitu ya, atau yang dihasilkan oleh si influencer ini menghasilkan tema yang sebelumnya tidak terlihat pada diskusi sekuler sebelumnya gitu ya. Diskusi yang sebelumnya menggunakan wacana banalitas kelompok sosial sekarang menjadi kelihatan gitu. Jadi kalau sebelumnya di sini ia dengan memunculkan wacana mengenai agama, wacana yang sebelumnya tidak terlihat di tataran atau dalam diskusi-diskusi sekuler akhirnya menggemakan wacana alternative right atau sayap ekstrem kanan gitu ya. Jadi di sini juga muncul berbagai narasi dari kelompok populisme atau ekstrem kanan yang berusaha untuk mempromosikan politik populisme gitu ya, dengan memunculkan sentimen anti pendatang, anti migran gitu ya, sehingga selalu mengedepankan bahwa kebijakan migrasi sebagai solusi utama bagi terorisme gitu ya, selalu digaung-gaungkan gitu. Nah, ini salah satu contoh visualisasi dari bagaimana perdebatan juga muncul dari narasi yang dibuat oleh si security influencer ini. Nah, jadi bedanya kalau yang pertama dia nggak punya kapasitas influencer gitu ya, dia cuma pengguna, tapi ketika dia bikin konten, dia bikin satu postingan itu cukup berpengaruh gitu ya, dan menjadi pusat perdebatan para pengguna Twitter lainnya. Tapi si influencer-nya sendiri itu tidak ikut mengelaborasi, tidak ikut engage gitu ya dalam perdebatan tersebut. Sementara kalau yang kedua sama, si influencer ini juga gak engage dengan perdebatan yang ada, jadi dia cuma memposting opininya tentang narasi keamanan yang berkaitan dengan terorisme ini, dan tidak mengelaborasi lebih jauh gitu ya. Dia membiarkan kontennya tersebut kemudian menjadi pusat perdebatan dan diskusi. Tapi yang membedakannya dengan yang pertama adalah sebelumnya dia punya kapasitas influencing gitu ya. Dia udah punya modal sebagai influencer yang jadi sejak awal dia sudah punya audiens gitu ya, untuk diikuti kontennya gitu. Nah, itu jadi bedanya. Jadi dia udah punya platform, kalau sebelumnya belum, tapi sama-sama berperilaku seperti broadcaster gitu ya. Jadi cuma menyiarkan, cuma memproyeksikan narasi keamanan versinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan active security influencers, atau juga
disebut dengan security engagers gitu ya. Nah, di sini bedanya adalah berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, security influencer jenis ini tuh berperilaku sama sekali berbeda dengan security elites gitu ya, atau dengan para elit keamanan yang terkonseptualisasi dalam Copenhagen School. Jadi dia bukan cuma sekedar broadcasting, dia bukan cuma sekedar menyiarkan dan memproyeksikan narasinya sendiri, tapi dia secara aktif ikut terlibat dalam perdebatan yang dihasilkan dari opininya sendiri gitu ya, dan menanggapi pesan-pesan dan tanggapan yang dilemparkan oleh para pengguna media sosial lainnya gitu. Jadi dia ikut dalam perdebatan atau diskusi gitu. Nah, di sini bedanya dengan yang kedua adalah dia tidak memiliki modal influencer. Jadi dia mirip sama yang pertama pada aspek dia juga nggak punya platform. Jadi dia muncul tanpa punya audiens sebelumnya, nggak punya pengikut, nggak punya follower gitu yang secara setia mengikuti konten-kontennya gitu ya. Hanya di sini ketika dia membuat sebuah konten yang influensial berkaitan dengan wacana keamanan, dia ikut terlibat aktif gitu ya. Nah, di sini influencernya itu adalah Spooky Ellie. Spooky Ellie ini nah di sini dia juga menggunakan atau dia masuk ke dalam perdebatan dengan menggunakan wacana mengenai Islam sebagai agama yang global dan anti kekerasan gitu ya. Jadi sama seperti yang kedua, dia juga masuk menggunakan narasi itu, menekankan bahwa ya dia tidak engage dengan narasi mengenai atau tidak engage dengan wacana banalitas dari Muslim sebagai kelompok sosial, tapi dia engage-nya dengan narasi Islam. Jadi di sini kita melihat ada dua narasi, Muslim sebagai sebuah kelompok sosial atau social group, dan Islam sebagai ajaran gitu ya. Nah, di sini dia masuk lewat bagaimana Islam dan seperti yang lain, dia juga berpengaruh atau bisa mendapatkan posisinya yang berpengaruh karena dia mengambil posisi yang berbeda dengan wacana dominan gitu ya di dalam wacana keamanan Inggris yang menempatkan Muslim dan Islam sebagai ancaman keamanan gitu ya. Di sini dia berusaha untuk menyampaikan bahwa ya Islam bukan agama yang mendorong kekerasan gitu ya. Oh, salah satu contohnya adalah ini. Maaf, kenapa saya lupa kalau saya masukkan ini ke dalam slide ya. Jadi itu salah satu konten originalnya gitu ya. Bahkan dia kemudian memasukkan beberapa foto. Nah, di beberapa, saya nggak masukin beberapa foto-foto yang lain, di beberapa foto yang lain juga influencer ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana masih dalam kaitannya wacana keislaman, dia juga memunculkan bagaimana Muslim di seluruh dunia ikut mengutuk tindakan terorisme ini gitu ya, dengan secara aktif memunculkan screenshot dari para pengguna Twitter yang notabene Muslim dan mengkondem tindakan terorisme gitu. Nah, di sini melalui pembacaan penulis gitu ya, ini menunjukkan bagaimana si influencer ini atau security engagers ini berusaha terlibat aktif dalam kontestasi ini dan berusaha untuk terlibat aktif dalam mengkonseptualisasi melalui pertukaran atau apa yang disebut oleh vernacular security studies sebagai flatter exchange gitu ya, atau pertukaran
di tataran akar rumput gitu ya, pertukaran flatter. Jadi pertukaran yang egaliter gitu ya, pertukaran informasi. Dan di sini ketika dia berusaha untuk menghadirkan bukti-bukti screenshot dari berbagai pengguna Twitter lainnya, pengguna Twitter yang Muslim, yang mereka juga mengkondem. Di sini artinya dia berusaha untuk menunjukkan tadi flatter exchange gitu ya, untuk melawan komentar negatif terhadap Muslim dan Islam gitu. Jadi di sini penulis ingin melihat bagaimana karakteristik dari si influencer ini yang dapat diidentifikasi sebagai security engagers adalah keterlibatan aktifnya dalam mengarahkan narasi keamanan gitu ya. Bicara soal terorisme ini tentunya contoh kasus, tapi yang kita bisa tarik konseptualisasinya adalah security engagers ini merepresentasikan bagaimana pengguna Twitter yang memiliki yang tidak memiliki platform sebelumnya, tapi dia cukup influensial melalui kontennya, berusaha terlibat aktif mengarahkan arah perdebatan dengan memasukkan narasi-narasi mengenai suatu isu keamanan tertentu, dalam hal ini bicara soal terorisme dan Muslim serta Islam, untuk bisa mengkonstruksi wacana keamanan mengenai terorisme ini gitu ya. Di sini dia berusaha untuk mengkonstruksi kembali tentang bagaimana Islam sebagai sebuah agama itu tidak mengajarkan tindakan-tindakan teror begitu. Dan dia ingin memisahkan kelompok ekstremis gitu kan, yang notabene adalah Muslim dan beragama Islam, dari Muslim dan Islam itu sendiri gitu. Nah, dia berusaha untuk membedakan terorisme dengan religion gitu. Itu narasi yang ingin dikonstruksikannya gitu ya. Dan karena dia mengambil wacana mengenai agama, tentunya di sini seperti halnya influencer yang kedua, dia juga bertemu dengan kontestasi yang mayoritas gitu ya, dimana mereka yang tidak bersepakat itu jauh lebih besar gitu ya, itu 61% gitu dari total ketika melihat analisis sentimen. Nah, kemudian yang terakhir adalah the cross platform engagers. Nah, ini dia sebenarnya paling gampang kita pindai dengan dia menggabungkan karakteristik dari security influencer yang kedua dengan yang ketiga gitu ya. Jadi di sini security influencer ini mirip dengan tipe kedua karena dia juga menggunakan platform lamanya atau kapasitasnya sebagai influencer pada domain yang lain. Di sini si influencernya itu adalah the Manchester United way gitu ya, the Man UTD way, yang sebelumnya platformnya itu digunakan untuk membahas isu-isu berkaitan dengan sport gitu ya, dengan sepak bola gitu. Nah, kemudian dia menggunakan platformnya, dia sudah punya kemampuan influencer karena dia sudah punya pengikut, udah banyak follower gitu ya, yang secara khusus mengikuti kontennya. Nah, di sini selain dia menggunakan platformnya, dia juga ikut terlibat aktif dalam mengarahkan narasi keamanan gitu ya. Jadi dia bukan cuma sekedar menggunakan platformnya, dia kemudian juga menggunakan menyampaikan narasi keamanan versinya yang ternyata punya pengaruh gitu ya, atau punya kapasitas influensial, dan kemudian juga ikut terlibat aktif dalam perdebatan tersebut gitu. Nah, di sini influencer ini, the Manchester United Way ini berusaha untuk membahas tentang bagaimana Muslim dalam wacana banalitas sebagai sebuah kelompok sosial. Jadi ini mirip dengan security influencer yang tipe pertama,
dan secara khusus menanggapi perilaku abuse yang diarahkan pada minoritas Muslim di Manchester pasca pemboman gitu. Jadi pasca pemboman ini ya banyak makian dan tuduhan yang disampaikan pada seluruh Muslim di Inggris gitu ya, di Britania Raya, yang memang sejak awal sudah menghadapi sentimen negatif gitu. Jadi peristiwa pemboman ini justru semakin memperparah sentimen negatif yang diarahkan terhadap Muslim di Inggris gitu. Nah, jadi dia wacananya itu adalah wacana tentang Muslim sebagai social group, dan dia menembak tentang bagaimana Muslim juga menjadi korban dari tindakan terorisme ini, di mana mereka menghadapi serangan juga dari mayoritas pengguna Twitter di Inggris gitu ya. Nah, di sini narasinya dalam wacana banalitas Muslim ini menempatkan Muslim dalam konteks manusiawi gitu ya, dalam konteks lokal dan manusiawi sebagai pihak yang anti kekerasan, dan berusaha untuk memposisikan dirinya itu berbeda dari wacana dominan di Inggris, ya seperti tadi yang sudah disampaikan, di mana Muslim dan Islam itu disekuritisasi sebagai ancaman keamanan gitu. Nah, hanya di sini menariknya adalah diskusi yang dihasilkan dari pesan yang dibuat oleh influencer ini berkembang pada wacana yang kemudian menghubungkan terorisme dengan identitas. Ini ya, aduh saya lupa masukin persentasenya di situ karena nggak cukup. Dan berbeda dengan wacana yang berkembang ketika di sini dia melihat penulis gitu ya melakukan pembacaannya tentang bagaimana diskusi-diskusi yang berkembang yang menghubungkan terorisme dan identitas gitu ya, entah itu yang menyepakati maupun yang tidak bersepakat dengan narasi yang disampaikan oleh influencer tadi, itu banyak pada akhirnya berujung pada pelabelan terhadap Muslim gitu ya, terhadap Islam. Dan penulis kemudian melihat adanya perbedaan dengan ketika dengan wacana yang berkembang ketika terjadi serangan di Manchester yang dilakukan oleh kelompok IRA gitu ya, yang notabene adalah kelompok terorisme dari Irlandia gitu, atau kelompok separatis yang melakukan tindakan teror di Irlandia gitu, dimana kala itu wacana teror yang dihasilkan tidak mengakibatkan pada collective blaming terhadap populasi Katolik gitu. Nah, ini di sini justru perkembangan perdebatan dan diskusi mengenai Muslim dan terorisme itu kemudian justru malah berujung pada pelabelan gitu ya, identitas Muslim. Dan di sini influencer itu secara spesifik berusaha untuk merekonstruksi atau mengkonstruksi ulang wacana tersebut gitu ya, secara aktif melalui narasi-narasi yang disampaikannya dalam perdebatan tersebut gitu. Nah, kemudian juga perdebatan yang berkembang itu juga membawa para pengguna untuk
lebih jauh mendorong diskusi tentang korban muslim dalam serangan tersebut gitu, yang seringkali disandingkan dengan para pelaku kekerasan gitu. Nah, ini juga merupakan upaya eksplisit yang dilakukan oleh influencer untuk mengkonstruksi ulang makna tindakan kekerasan dalam konteks sosial dan budaya gitu. Nah, di sini yang wacana yang disampaikan oleh influencer ini adalah bahwa umat Islam bukan hanya pelaku kekerasan, tapi juga adalah korban kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atas nama agama gitu. Nah, berkaitan dengan wacana keamanan di sini yang menarik adalah bahwa diskusi yang dibawa oleh influencer ini kemudian membuka sebuah dialog yang lebih besar gitu, yang kemudian menghubungkan kajian utama dari critical terrorism studies tentang bagaimana interaksi-interaksi keseharian itu kemudian membentuk dan mengkonstruksi wacana keamanan terorisme gitu. Nah, di sini justru interaksi yang dilakukan oleh para pengguna Twitter yang disulut oleh narasi yang dibuat oleh influencer ini gitu ya, atau yang kemudian terkategori oleh penulis sebagai cross platform engager, menunjukkan bagaimana platform media sosial menjadi sebuah laboratorium yang sangat berharga untuk bisa melihat bagaimana wacana keamanan terutama dalam isu terorisme itu terkonstruksi di tataran vernakular gitu ya, atau di tataran orang-orang awam yang menggunakan bahasa-bahasa keseharian yang sangat lokal gitu ya. Vernakular itu kan bahasa lokal, bahasa daerah, atau bahasa gaul itu juga vernakular gitu. Artinya berarti dia bahasa yang muncul sebagai interaksi keseharian, bukan bahasa formal gitu ya. Beda dengan speech act yang digunakan untuk memformulasikan teori sekuritisasi yang diangkat oleh Copenhagen School, yang sangat lekat dengan bahasa para elit gitu ya. Nah, di sini kita melihat gimana fenomena platform media sosial dalam studi keamanan itu juga bukan cuma berbicara tentang bagaimana kemarin kita bicara soal bagaimana perbedaan relasi kuasa antara pengguna dan platform gitu ya. Kemudian juga bagaimana ia sering digunakan dalam hubungan yang sifatnya konfliktual gitu ya, akhirnya menciptakan social media warfare. Tapi juga kita melihat bagaimana social media itu sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam upaya sekuritisasi suatu isu keamanan gitu ya, atau suatu permasalahan menjadi isu keamanan. Artinya di sini media sosial menyajikan sebuah kekhasannya, yaitu adanya platform yang egaliter, namun menghasilkan aktor-aktor baru yang memiliki kapasitas lebih tinggi dibandingin pengguna-pengguna lainnya untuk bisa mempengaruhi audiens, dan dalam hal ini audiens itu adalah para pengguna Twitter lainnya gitu. Jadi di sini kita melihat bagaimana platform media sosial juga punya logikanya sendiri dalam menghadirkan aktor sekuritisasi gitu. Nah, bagaimana aktor sekuritisasi ini terbentuk dalam platform media sosial seperti Twitter, inilah yang kemudian terkonseptualisasi melalui artikel yang diangkat oleh Downing dan John ini dalam tipologi security influencer gitu. Ya, saya berharap penjelasan saya ini memang kurang jelas sehingga teman-teman terdorong untuk membaca langsung gitu ya artikelnya. Dan menurut saya artikel ini sangat menarik ya teman-teman, karena ini juga dia menyajikan sebuah metode baru gitu ya bagi kita untuk bisa
mengidentifikasi bagaimana aktor sekuritisasi juga bisa muncul bukan cuma di tataran elit tapi juga di tataran orang-orang awam gitu ya. Nah, dia memformulasikannya dalam kerangka teoritis, tapi juga dia menghadirkan rumusan metodologi yang bisa kita adaptasi ya teman-teman. Jadi saya merasa ini bisa menjadi input yang berharga bagi saya dan teman-teman juga, terutama kalau teman-teman yang nanti mau skripsi gitu ya. Ada sangat menarik kalau teman-teman mau mengkaji bagaimana narasi-narasi keamanan yang berkembang di Indonesia, misalnya soal kita punya banyak sekali ya topik narasi keamanan, terutama di tataran sosial ya. Kalau kita bicara soal populisme gitu ya, kita ada narasi anti Cina misalnya gitu ya, yang bagaimana ada retorika yang bermain, bagaimana anti asing itu juga sudah mulai dikobarkan gitu ya, sebagai dikonstruksikan dan mulai tersekuritisasi menjadi ancaman keamanan gitu ya. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana di pemberitaan tentang narasi-narasi bagaimana FPI gitu ya bermain menggaungkan narasi-narasi tertentu gitu, atau bahkan bagaimana konstruksi anti radikalisasi Islam gitu yang selama ini terasosiasi pada kelompok-kelompok seperti FPI misalnya. Nah, teman-teman bisa mengangkat berbagai isu di Indonesia gitu ya dengan metode-metode baru. Salah satunya adalah metode yang bisa teman-teman pelajari dari literatur ini gitu. Oke, akhir kata saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan puas dengan apa yang teman-teman sudah pelajari dari e-learning ini. Silakan cari tahu lebih lanjut gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya terbuka bagi kita untuk berdiskusi di platform Slack yang sudah kita sepakati gitu ya. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat malam.